Bab 3 Lonely Snow. Si Feng berjalan di jalan menuju balai kota, penuh sesak dengan orang-orang. Jalan yang kurang luas dipenuhi dengan pemain. Mereka bercakap-cakap dengan NPC, mengambil kesempatan untuk mendapatkan quest. Sayangnya, itu bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan quest di domain dewa. Alasan utamanya adalah, NPC memiliki kecerdasan tinggi, memberi mereka kemampuan untuk melakukan percakapan satu lawan satu. Juga, para pemain harus memperhatikan apa yang mereka katakan atau beresiko NPC menjadi dingin. Dan ada gelombang pemain sebagai kompetisi. Mendapatkan quest normal ditemukan benar-benar sulit. Setelah lebih dari 10 menit sejak domain dewa dimulai, belum ada satu pemain pun di kota Daun Merah untuk menerima quest normal. Sebagai perbandingan, keuntungan Si Feng sebagai orang yang berinkarnasi benar-benar hebat. Tidak hanya dia menerima quest, tapi itu adalah quest unik. Meskipun yang sedikit terkutuk. Namun, hadiah dari quest unik sangat murah hati. Bahkan pemain papan atas yang telah memainkan domain dewa selama sebulan akan ngiler karena hadiah dari quest unik ini. Sebagai orang yang telah berinkarnasi, Si Feng memiliki pengalaman memimpin ribuan orang saat dia berada di Shadow Workshop. Mereka bahkan telah membangun 10 negara kota. Jumlah informasi tentang domain dewa yang berada dalam genggamannya jauh melampaui apa yang diketahui rata-rata pemain. Ini adalah hal yang harus dimiliki untuk lokakarya dengan ribuan pemain untuk tumbuh dalam kekuatan. Sekarang dia telah berinkarnasi dan memainkan domain dewa lagi. Si Feng ingin menggunakan informasi ini untuk mengumpulkan sejumlah besar keuntungan. Itu semua untuk membangun fondasi yang lebih baik untuk pengembangan masa depannya. Jadi secara alami, dia tidak akan meniru pemain rata-rata, menghabiskan waktu berjam-jam di jalan hanya untuk memperebutkan satu quest normal. Terlebih lagi, dia tidak akan meniru pemain-pemain terampil itu, menggunakan teknik halus mereka untuk membunuh monster di alam liar. Karena, pada saat ini, mungkin ada lebih banyak pemain daripada monster di alam liar. Yang Si Feng ingin lakukan adalah menghindari tumpukan pemain ini. Maka dari itu, dia memilih quest unik yang memiliki kesulitan yang tidak masuk akal. Namun, menyelesaikan quest ini membutuhkan uang, sesuatu yang tidak dimiliki Si Feng saat ini. Setiap pemain akan menerima 10 koin tembaga pada awal permainan. Meskipun itu tidak cukup untuk membeli senjata atau peralatan. Koin itu masih cukup untuk membeli penyembuh HP atau MP bukan masalah. Ketika Si Feng tiba di depan balai kota bertingkat 2, dia bertemu dengan pemandangan ratusan orang, mengantre ke antrian panjang. Terlepas dari game mana itu, kepala desa atau wali kota tidak diragukan lagi menjadi target untuk menerima quests. Tentu, tidak ada pemain yang membiarkan kesempatan ini pergi. Hei pendatang baru, antri jika Anda tidak ingin membuat kemarahan publik. Dari dalam antrian, seorang warrior laki-laki yang tampak jujur melihat Si Feng. Warrior mengangkat tangannya, menunjuk ke belakang barisan orang. Aku di sini bukan untuk menerima quest. Si Feng berkata dengan acuh tak acuh saat dia melihat garis panjang di depan balai kota. Dibandingkan dengan lokasi lain, tempat ini memiliki ketertiban dan efisiensi yang baik. Meskipun akan butuh lebih banyak waktu untuk menerima quest, itu jauh lebih baik daripada beberapa yang tidak bisa menerima sama sekali. Prajurit laki-laki dengan hati-hati menatap Si Feng. Semua orang dengan panik mencoba untuk menerima quest sekarang. Tapi ada seseorang yang benar-benar mengatakan bahwa dia tidak tertarik ke sana. Bahkan hantu pun tidak akan percaya itu. Aku sejujurnya tidak di sini untuk menerima quest. Si Feng memandang warrior pria itu. Si Feng berkata sambil tersenyum. Namun, saya menyarankan Anda untuk menerima quest di tempat lain. Anda hanya akan menunggu tanpa hasil di sini. Mengapa itu tidak ada gunanya? Sudah ada beberapa orang yang keluar setelah menerima quest. Setelah menentukan bahwa Si Feng tidak punya niat untuk mengantri, warrior laki-laki menghela nafas lega. Dia sudah berada di antrian selama lebih dari 10 menit sekarang dan dia pasti tidak ingin seseorang memotong antrean. Namun, mendengar nada tegas Si Feng membuatnya penasaran. Si Feng tersenyum tetapi tidak menguraikan. Sebagai gantinya, dia mengubah topik pembicaraan. Melihat kamu bukan orang jahat,
Aku akan mengarahkan kamu ke jalan yang lebih cerah. Bunuh gerombolan di ladang. Anda akan memiliki masa depan yang lebih baik daripada tetap di sini. Aku tidak pergi. Ada terlalu banyak monster di alam liar dan aku tidak bisa bersaing dengan orang lain. Tempat ini masih lebih baik, prajurit laki-laki menggelengkan kepalanya. Dia bukan idiot. Pada saat ini, pasti ada gelombang orang di area lapangan. Dengan hanya keahliannya, dia mungkin bahkan tidak bisa merebut monster, jadi dia lebih baik hanya menunggu di sini. Itu karena kamu pergi ke tempat yang salah. Jika Anda pergi ke suatu tempat dengan sedikit monster, tentu saja, tidak akan ada orang yang bersaing dengan Anda. Dibandingkan dengan area yang dipenuhi dengan pemain dan monster, efisiensi leveling ada beberapa kali lebih baik. Tidak hanya itu, tingkat respawn monster di sana lambat, sehingga satu orang dapat dengan mudah menangani diri mereka sendiri. Kata si Feng sambil tersenyum. Apakah memang ada tempat seperti itu? Prajurit laki-laki bersemangat setelah mendengarkan si Feng. Dia sangat tertarik dengan lokasi seperti itu. Dia masih perlu menunggu lebih dari 1 jam untuk menerima quest dan hadiah yang bisa dia dapatkan hanya XP dan sedikit uang. Jika dia bisa menggiling monster selama 1 jam tanpa hambatan, EXP yang bisa dia dapatkan akan jauh melampaui itu dari quest. Tentu saja ada. Saya akan memberi Anda harga istimewa 20 tembaga jika Anda ingin pergi ke lokasi yang berharga. Jangan menyebutkan XP, setelah menggiling selama sehari, bahan yang bisa Anda dapatkan akan memberi Anda lebih dari 40 tembaga. Jika Anda beruntung, Anda bisa menghasilkan 1 ton lebih banyak jika sepotong peralatan jatuh. Si Feng berjalan lebih dekat ke warrior laki-laki, berbisik ke telinganya. Anda tidak menipu saya, kan? Prajurit laki-laki memandang si Feng dengan ragu-ragu di matanya. Jika ada lokasi berharga seperti itu, dia pasti bisa melampaui pemain lain dengan banyak. Tetapi 20 tembaga bukanlah jumlah yang kecil. Monster-monster di domain dewa jarang menjatuhkan uang atau peralatan, jadi koin tembaga sangat berharga. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa membayar 10 tembaga terlebih dahulu. Anda akan tahu hanya dari mencoba setelah Anda tiba di tempat. Jika itu benar, Anda kemudian dapat membayar saya 10 tembaga lainnya. Saya hanya mengatakan ini kepada Anda karena saya melihat Anda adalah orang yang baik. Lupakan saja, jika kamu tidak percaya padaku. Si Feng berbalik dan pergi setelah mengatakannya. Si Feng tidak akan melakukan ini jika dia tidak kekurangan uang. Paling buruk, dia hanya akan menggunakan beberapa metode lain untuk mendapatkan uang. Hanya setelah berjalan beberapa langkah, si Feng dihentikan oleh warrior laki-laki itu. Pakar, tunggu sebentar. Mari kita bicarakan, oke? Bukankah itu hanya setoran 10 tembaga? Sini, ambil. Saya percaya bahwa seorang ahli seperti Anda tidak akan menipu saya. Prajurit laki-laki itu mengungkapkan senyum jujur, dengan tegas memberi 10 tembaga ke si Feng. Melihat penampilanmu, aku akan memberimu lokasi yang bagus. Meskipun tempat ini agak jauh, ada level 0 Green Gnome. Memiliki pertahanan yang rendah dan tingkat respawn yang cepat. Peluang menjatuhkan uang juga lebih besar. Seorang berserker akan cocok dalam membunuh di sana. Si Feng memberi warrior lokasi penggilingan yang bagus setelah dengan senang hati menerima 10 tembaga. Warrior laki-laki merasa lega ketika dia menyadari betapa akrabnya si Feng dengan monster liar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan seberuntung itu bertemu seorang ahli dari domain dewa. Si Feng mungkin beta tester. Warrior laki-laki menjadi lebih bersemangat saat dia memikirkan kemungkinan ini. Brother ahli, apakah Anda tahu lokasi yang menjatuhkan buku keterampilan untuk berserkers? Sangat sulit untuk bertarung melawan massa hanya dengan 1 skill. Prajurit laki-laki itu lebih menyukai si Feng sekarang, bahkan memperlakukan si Feng sebagai atasannya. Tidak apa-apa jika Anda ingin tahu, tapi itu akan dikenakan biaya 2 perak, si Feng tersenyum. Siapa yang akan memberikan informasi berharga hanya setelah percakapan singkat? Si Feng tidak akan melakukannya kecuali ada bayaran. Warrior laki-laki memucat ketika dia mendengar harganya. 2 perak sama dengan 200 tembaga. Bahkan rata-rata persekutuan tidak akan memiliki uang sebanyak itu.
Ahli, mari kita tambahkan satu sama lain sebagai teman. Saya Lonely Snow. Aku akan menghubungimu lagi begitu aku sudah menabung cukup banyak. Prajurit laki-laki mengirimi Si Feng permintaan pertemanan. Baiklah. Si Feng menerima permintaan Lonely Snow. Aku akan pergi untuk melawan monster. Aku akan mengirimimu 10 chopper segera setelah aku sudah menabung cukup banyak. Lonely Snow dengan senang hati berpisah dengan Si Feng, meninggalkan antrian panjang dan berlari menuju lokasi penggilingan. Sekarang Si Feng punya uang, dia berjalan menuju kios buah di dekat balai kota. Bos, berapa harga untuk tomat ini? Si Feng bertanya sambil mengangkat tomat merah yang matang. Baik buah dan sayuran dapat membantu memulihkan HP dan MP pemain. Satu-satunya kekurangannya adalah tingkat pemulihan yang buruk. Dalam keadaan normal, pemain tidak akan membelinya sama sekali, terutama selama periode di mana uang adalah masalah besar. Menghabiskan uang untuk buah dan sayuran hanyalah perilaku yang sia-sia. 2 choppers masing-masing. Beri aku 10 dari mereka. Si Feng membayar 20 tembaga. Dia berjalan ke balai kota setelah menerima 10 tomat. Hei, pendatang baru, antri. Tidak bisakah kamu melihat orang lain mengantri juga? Pendekar pedang di sana, apa yang kamu pikir kamu coba lakukan? Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang antri di belakang? Para pemain dalam antrian menjadi marah dan mulai mengkritik ketika mereka melihat Si Feng memotong garis, berjalan langsung menuju wali kota. Mereka sudah lama membunuh Si Feng, kalau bukan karena fakta bahwa mereka bisa dipenjara karena menyerang pemain lain di dalam kota. Maaf, tapi aku benar-benar tidak di sini untuk menerima kues. Aku di sini untuk melihatnya. Si Feng tersenyum pada para pemain. Dia menoleh untuk melihat wali kota-kota yang gemuk, Cross. Cross, Elite, ramah. Level 15. HP 2400-2400. MP 1500-1500. Tidak ada satu pemain pun yang bisa mengalahkannya pada tahap ini. Itu tidak mungkin, bahkan dengan tim. Selanjutnya, Si Feng mengeluarkan tomat matang dan merah, menggigitnya. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Dia benar-benar makan tomat. Masing-masing biaya 2 choppers. Para pemain lain tidak bisa mengerti apa yang coba Si Feng lakukan. Dengan datang ke balai kota untuk makan tomat. Apakah dia mencoba memamerkan seberapa kaya dia? Si Feng tiba-tiba melemparkannya ke arah wajah wali kota. Tomat secara akurat mendarat di wajah Cross, menyebarkan cairan merah cerah ke wajahnya. Sistem, daya tarik Cross terhadap Anda telah berkurang sebanyak 100 poin. Tidak puas, Si Feng mengeluarkan tomat lain dari tasnya, melemparkannya ke Cross. Munafik. Berlemak. Pengisap darah. Kamu tidak layak menjadi wali kota. Si Feng terus memaki-maki sambil melempar tomat, sedangkan kesukaan Cross terus menurun. Tubuh Cross memerah karena jus tomat terus mengalir di tubuhnya. Menambah ekspresi marahnya, itu menciptakan pemandangan yang sangat lucu. Namun, tidak ada seorang pun di balai kota yang tertawa, sangat sepi. Semua pemain menjadi ternganga dan tercengang dengan tindakan Si Feng. Hanya setelah 20 menit sejak pembukaan domain dewa, ada pemain yang berani benar-benar menyerang NPC dan bukan sembarang NPC. Dia menyerang pemimpin sebuah kota, bos area pemula. Orang ini gila. Bukankah dia takut dipenjara sampai mati? Apakah dia tidak lagi ingin tinggal di Redleaf Town? Tepat ketika pemain lain mengharapkan pengawal untuk menahan Si Feng atau wali kota untuk membunuh Si Feng dalam kemarahan, tidak ada hal-hal ini yang benar-benar terjadi. Tidak ada pemain yang tahu bahwa menghina NPC tidak dianggap sebagai serangan. Karena itu mengapa pengawal tidak menyerang Si Feng. Tindakan Si Feng hanya akan menyebabkan NPC membencinya sampai ke tulang belulang dan dia bisa lupa menerima quests dari NPC dalam hidup ini. Saat tomat terakhir Si Feng mendarat di wajah Cross, kesukaan Cross jatuh pada hostile. Cross, level menjadi tanda tanya dan spidol kuning di atasnya dengan cepat berubah menjadi merah padam. Serangga yang terkutuk. Saya akan mengirim Anda ke neraka.